Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang aksi korporasi. Jadi pasca divestasi, seberapa besar sisa pengaruh AADI ke Adaro? Nah, sebagaimana kita ketahui 2024 yang lalu, Adaro yang sekarang bernama Alam Tree, kodenya masih sama ya, cuma nama perusahaannya berbeda, itu melakukan dua aksi korporasi. Yang satu, dia meng-IPO-kan anak perusahaannya AADI, Adaro Andalan Indonesia, dan kemudian setelah dia IPO-kan, sisa saham yang tidak di IPO-kan itu dijual, alias divestasi gitu. Nah, setelah dilakukan dua aksi korporasi tersebut, kira-kira pengaruhnya seperti apa? Ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Nah, sebagai informasi, sebelum IPO, sorry, pada saat IPO, kepemilikan Adaro atas AADI itu setelah 5 Desember ya, waktu dia IPO di harga 5550 sebagai berikut. Jadi Adaro itu memiliki 90% saham AADI, 7 miliar lembar saham senilai 21,9 T yang nilai nominalnya 3125. Jadi ibaratnya eh, harga perolehannya si Adaro di AADI ya, itu 3125. Nah, karena dia kepemilikannya di atas 90%, kalau secara akuntansi, laporan keuangan AADI itu harus dikonsol dengan Adaro. Nah, kemudian di 6 Desember, satu hari setelah dia IPO, sebetulnya dari jauh-jauh hari si Adaro juga sudah buat keterbukaan informasi dan juga ada di prospektusnya. Jadi 7 miliar lembar saham yang dia punya ini itu akan dijual atau divestasikan dengan harga rata-rata di hari pertama setelah IPO di harga kalau nggak salah harga hari pertamanya gitu. Nah, tapi harganya di 5960. Jadi dia apa namanya? IPO-nya di 5550, kemudian dia menawarkan atau diinvestasikan di harga 5960. Nah, bahkan untuk membantu pendanaan ini ya. Ini kan 21,9 T di harga 3125. Kalau 6.000 ya kira-kira 40 T lah gitu kan. Nah, bahkan untuk membantu pendanaan orang kalau mau melakukan itu, dia memberikan dividen jumbo di saham Adaro 1358 itu setara 41,7 triliun. Jadi basically semua dividen itu kalau dipakai untuk mengakuisisi eh, 7 miliar lembar saham di harga hampir 6.000 itu kurang lebih cukup gitu. Nah, eh, harganya sih sebetulnya kalau menggunakan harga penutupan hari pertama itu 6950. Tapi karena mereka menggunakan apa jasa penilai profesional, jasa penilai independen itu harganya ditetapkan di 5960. Ya, jadi kalau di awal sih saya dengarnya menggunakan harga penutupan di hari pertama atau paling tidak bukan penutupan, weighted average price, jadi WAP. Tapi ternyata mungkin terlalu tinggi kali, makanya menggunakan harga dari penilai di 5960. Lumayan tuh hemat 10% tuh. Nah, penawaran saham AADI ya. Jadi si Adaro punya 90% AADI, dia jual semua, itu opsional gitu ya. Jadi yang boleh beli itu pemegang saham Adaro yang existing. Kalau di luar nggak dapat itu haknya, ya. Nah, tapi kalau bagi yang punya saham Adaro, dia mau beli silakan, sudah dikasih dividen, tinggal di-convert aja dividennya udah jadi saham AADI. Atau kalau enggak ya sudah dia nikmati maninya gitu, dia ambil aja uangnya. Nah, setelah dilakukan pembagian dividen 40-an triliun itu dan ditawarkan kepada pemegang saham existing Adaro 7 miliar lembar, itu ternyata masih sisa 1,19 miliar lembar, setara 15%. Artinya 90% 7 miliar lembar saham itu lakunya kira-kira 5,8 miliar lembar. Nah, jadi masih ada sisa seperti itu. Jadi itu mungkin kelompok orang yang mungkin dia dapat dividen, dia nikmatin, dia nggak mau realisasikan, atau mungkin dia nggak ada ada hal itu bisa jadi ya, karena kan pemegang sahamnya mungkin nggak cuma di Indo aja, ada di luar negeri. Juga mungkin bukan semuanya pemegang saham aktif gitu atau mengikuti berita kan. Jadi dia beri aja seperti itu. Ya, tapi anyhow,
sisa sahamnya itu 15% dengan 1,19 miliar lembar. Nah, artinya dengan sisa saham seperti ini, yang tadinya Adaro atau Alam Tree memiliki AADI 90%, sekarang tinggal 15%. Dia sudah bukan pemegang saham pengendali lagi, karena kalau kita lihat pemegang saham pengendalinya yang Alam Tree ini sudah bukan ada huruf P lagi, tapi menjadi Adaro Strategic Investment yang bukan perusahaan TBK. Ya, perusahaan pengendali Alam Tree yang sebelumnya. Jadi ibaratnya Adaro Strategic Investment pengendali Alam Tree itu waktu dapat dividen dia beli AADI, sekarang memiliki 41% saham yang tadinya 0%. Sementara Alam Tree yang tadinya punya 90%, ya dia jual ke atasnya 41, sisanya jual ke bawah-bawah gitu, seperti ke afiliasi, Garibaldi Thohir, dan seterusnya, dan seterusnya. Di sini sih direksi ya. Nah, baru masyarakatnya 24%. Nah, eh, nah selanjutnya kalau misalnya ada perusahaan, memiliki perusahaan, tapi kepemilikannya eh, itu 15%, itu kita ke akuntansi gitu. Nah, secara akunting, kalau kepemilikan di atas 50% konsolidasi. Konsolidasi itu artinya yang bawah berapa, konsol ke atas semua. Ekuitas diakuin sebagian, atau cost method gitu. Nah, itu biaya. Nah, jadi saya kasih contoh di sini. Misalkan total aset Adaro itu 1.000, total aset AADI itu 500. Katakan kemarin masih memiliki 90%. Maka di laporan keuangan konsolidasi Adaro, total asetnya kira-kira 1.000 tambah 90% kali 500. Jadi 1.450. Kalau misalnya ada yang ahli akunting tahu ini, maksudnya kalau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Pemahaman saya dulu waktu belajar akuntansi seperti itu. Nah, konsolidasinya nggak cuma soal aset, tapi juga kewajiban, pendapatan, biaya, dan seterusnya. Ya, jadi dianggap seperti satu company aja gitu. Nah, kalau yang cara kedua, yang kepemilikannya antara 20-50% itu menggunakan metode ekuitas. Ya, ekuitas itu artinya dia hanya mengakui sebagian laba ruginya saja. Secara akuntansi, ekuitas itu juga disebutkan perusahaan itu juga masih memiliki kontrol terhadap anak perusahaannya, tapi dia tidak sebagai pihak yang mayoritas. Ya. Nah, tapi kontrol itu tidak 100% adalah kepemilikan. Bisa juga supply bahan bakunya, kemudian manajemennya dan sebagainya. Nah, kalau secara akuntansi, kalau laba bersih Adaro 1.000, laba bersih AADI 500, eh, dan dia punya 40%, kan tadi 20-50 kan. Maka 400, sorry, eh, RP 500 kali 40%, maaf ya, ini harusnya 200 ya. Nah, 200 dicatat sebagai bagian atas keuntungan neto Ventura bersama gitu. Nah, jadi ini maaf bukan 400 tapi ini 200. Jadi laba bersih Adaro itu adalah 1.000 yang punya dia asli tambah 40% kali 500, 200. Ini maaf ya bukan 400 ya. Nah, kalau misalnya kepemilikannya di bawah 20%, berarti kan sesuai yang saat ini 15,37%. Itu ada dua pilihan. Bisa menggunakan metode biaya perolehan atau nilai wajar. Nah, biaya perolehan itu kalau misalnya anak yang dia miliki itu perusahaan non-TBK, sehingga tidak ada informasi harga sahamnya. Harus dipakai penilai. Nah, itu bisa menggunakan pendekatan expenses atau biaya. Tapi kalau misalnya dia adalah perusahaan TBK, harganya tersedia, maka bisa menggunakan pendekatan fair value. Jadi bisa cost value atau fair value. Nah, kalau AADI kan perusahaan TBK, jadi ada harganya, bisa menggunakan fair value. Nah, kalau misalnya kepemilikan di bawah 20% menggunakan fair value, maka penyesuaiannya itu hanya terhadap harga sahamnya aja. Contoh misalnya laba bersih Adaro 1.000. Dia beli AADI di harga 500. Ya. Kemudian harga AADI ini di akhir tahun jadi 600. Berarti kan untung 100. Nah, maka laba bersih Adaro itu adalah 1.000 ditambah 100. Jadi capital gain walaupun unrealized-nya itu masuk ke dia punya laba bersihnya. Nah, sebaliknya kalau harganya turun, misalnya dari 500 jadi 400, ya laba bersihnya turun 100. Seperti itu.
Nah, sesuai dengan prospektus AADI, Adaro itu masih memiliki 1,19 miliar lembar saham yang harga nominalnya 3125. Nah, harga penutupan AADI di akhir tahun itu 8475. Jadi 8475 kurang 3125 itu per lembarnya untung 5.350. Dikalikan 1,19 miliar lembar itu artinya ada unrealized gain 6,4 triliun. Ya. Nah, 6,4 triliun ini akan muncul di laporan keuangan nggak? Oh, ternyata setelah saya pelajari tergantung juga. Jadi meskipun menggunakan cost method, ya kita catat menggunakan harga saham, itu ada dua pilihan, FVTPL atau FVOCI. Kalau FVTPL itu artinya Fair Value Through Profit and Loss. Kalau FVOCI itu Fair Value Other Comprehensive Income. Nah, kalau secara akuntansi, FVTPL itu berarti atas investasi dicatat dengan metode trading. Ya. Metode trading itu kalau dia unrealized gain, unrealized loss, itu masuk ke laba bersih di income statement seperti itu. Nah, tapi kalau OCI, ya itu dicatat dengan metode available for sales. Kalau harganya naik turun, unrealized gain loss-nya itu masuk ke uh, equity, tidak masuk ke rugi laba. Jadi kalau yang mengerti akuntansi, misalnya ada perusahaan laba 100, penjualan 100, ongkosnya 70, labanya 30. Nah, nggak ada bagi dividen, 30 ini nambah ke equity. Itu dalam kondisi normal. Nah, kalau misalnya eh, ada penghasilan dari investasi seperti ini 10, ya kalau pakai yang TPL itu penjualan 100, operasional 70, laba 30, dia tambah 10. Berarti labanya jadi 40. Itu yang TPL. Tapi kalau yang OCI, 10-nya nggak tambah di laba bersih. 10-nya langsung menambah di ekuitas. Nah, 10-nya baru nambah di laba bersih kalau dilakukan penjualan. Jadi selama belum penjualan, itu dia cuma menambah atau mengurangi ekuitas. Nah, jadi ini pencacatan akuntansi. Nah, kalau secara prinsip kayak trading itu, kamu beli dengan niat untuk kamu jual. Kalau available for sales, kamu beli tapi kamu wondering mau pegang jangka pendek atau jangka panjang. Ya, jadi itu available for sales. Ada lagi satu cara yaitu hold to maturity. Hold to maturity itu cuma berlaku untuk obligasi. Jadi kalau saham itu tidak ada istilah hold to maturity. Nah, kalau misalnya Adaro memilih TPL, maka di laporan keuangan Desember itu akan ada unrealized gain 6,4 triliun yang merupakan selisih dari modal dia 3125 dengan harga akhir tahun yang 8.400 sekian. Nah, kemudian 8.475 ya. Nah, kalau misalnya di Maret harganya naik ke 9.000, dihitung lagi selisihnya. Oh, berarti ada 525 dikalikan 1,19 miliar 628 M. Jadi kalau misalnya di Maret harga saham AADI di atas 8475 akan ada unrealized gain daripada apa namanya? Daripada 1,19 miliar lembar sahamnya. Sebaliknya kalau harganya di bawah 8475 misalnya 8.000 dia akan rugi 568 M. Nah, angka ini eh, kalau sebelum divestasi ya, Alam Tri ya yang dulu namanya Adaro itu labanya belasan triliun kalau saya lihat. Waktu lagi batu bara bagus itu puluhan T gitu. Karena satu-satunya perusahaan non perbankan yang labanya bisa mendekati perbankan itu Adaro. Jadi kalau cuma ratusan miliar ya di bawah 1 T, well itu eh, terus terang bukan jumlah yang besar. Tapi setelah divestasi beda. Kenapa? Karena dia divestasi penghasil laba terbesar dia yaitu si AHDI. Sehingga omsetnya dia dari yang energi terbarukan, yang dari listrik sama pembangkit air, I don't know udah berapa. Nah, bisa saja angka 5.600 miliar karena dihitung dari 8.475 ini jadi signifikan gitu. Nah, sehingga eh, kalau misalnya dia memilih cara ini dan ternyata laba bersih dari usaha non batu bara yang tidak besar, ini akan jadi ibaratnya kayak Bukalapak gitu. Dia punya BBHI. Nah, itu bikin dia punya unrealized gain loss-nya jadi tinggi sekali gitu. Nah, itu bisa saja seperti itu.
Tapi kalau dia pilih opsinya OCI ya, Other Comprehensive Income, maka di laporan akhir 2024 nggak ada unrealized gain 6,4 T di laba bersih. Ya. Nah, 6,4 T ini akan dicatat sebagai komponen yang menambah ekuitas. Jadi equity-nya bertambah 6,4 T, tapi laba bersihnya tidak. Nah, 6,4 T ini baru muncul di laba bersih kalau dijual seperti itu. Kalau dijual untung ya keluarnya sebagai untung, jual rugi keluarnya sebagai rugi. Selama tidak dijual, dia tidak pengaruh di dia punya rugi laba. Nah, dengan cara ini laporan keuangan Alam Tri, sorry, ya benar Alam Tri itu akan aman dari fluktuasi harga AADI gitu. Dengan asumsi laba bersih setelah divestasinya tidak jauh lebih kecil daripada yang dulu ya. Nah, kira-kira opsi mana yang akan diambil oleh Adaro yang belum terjual ini? Menurut saya, ya, menurut saya pribadi, sepanjang kalau dicatat sebagai OCI, tidak mempengaruhi komitmen dan persepsi Adaro untuk going green ya, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, maka itu adalah opsi yang lebih baik. Tapi ini yang menilai itu pihak luar gitu. Karena misalnya saya uh, investor dari Eropa, saya punya dana untuk green fund gitu. Saya mau beli saham. Nah, eh, alam trinya green gitu. Tapi dia punya 15% di Adaro, sorry, 15% di AAD yang tidak green. Dan dia catat dengan metode available for sales. Jadi ada kemungkinan dia pegang jangka panjang. Itu saya menilai dia masih green nggak? Kalau misalnya saya menilai dia masih green, then it's okay. Tapi kalau saya bilang, wah enggak nih, ini dia masih punya 15% walaupun bukan pengendali. Nah, saya kurang nyaman. Kalau saya kasih contoh ya kayak syariah gitu. Supermarket syariah nggak? Syariah. Supermarket jual rokok syariah nggak? Masih syariah kalau omsetnya di bawah 10%. Jadi kalau syariah itu ada ketentuan. Eh, Dia punya omset dari yang non syariah itu di bawah 10%. Rasio hutang di bawah 42%. Kalau dulu, eh, kalau di Malaysia 30%. Nah, saya kurang tahu nih, toleransi rasio dari green fund di luar negeri itu seperti apa dan internal adaronya seperti apa. Nah, tapi kalau misalkan eh, Adaro ya mau benar-benar go green, jadi dia memang mau zero sama sekali, ya dia bisa catat di FVTPL seperti itu. Jadi memang komitmen dari perusahaannya. Karena kan kalau kita lihat komitmennya adalah go green gitu. Nah, masalahnya 1,19 miliar lembar dengan harga 9.000 itu 10,7 triliun. Siapa yang punya uang untuk beli gitu? Kenapa? Karena eh, batu bara itu kan tidak green. Otomatis yang dari Eropa nggak akan beli. Sekarang ada Donald Trump, green kayaknya no issue lagi gitu. Tapi tetap saja kan 10,7 T ini tetap harus ke strategic buyer lah. Nggak bisa cuma kelasnya lokal seperti itu. Ya, atau mungkin BUMN atau apa. Tapi ya, yang jelas ini bukan jumlah uang yang kecil. Nah, apakah pemegang saham Alam Tri akan memilih TPL atau OCI sebagai metode pencacatan? Jadi TPL ada resiko fluktuasi tinggi, eh, tapi mungkin komitmen green-nya jadi kuat. OCI akan stabil, tapi komitmen green-nya jadi kurang kuat seperti itu. Nah, menurut saya nanti tinggal cek saja. Nanti di bulan, mungkin kalau batu bara, kalau nggak Maret, April sih ya. Pada saat laporan keuangan terbit, kita akan bisa lihat kalau ada 6,4 T di laba bersih, unrealized gain, itu berarti dia pilihnya TPL. Tapi kalau tidak ada, berarti itu OCI. Nah, em, demikian pembahasan saya kali ini. Penyebutan saham, Adaro dan AADI bukan rekomendasi buy, sell, atau hold. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.